Hai teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan kembali membuat alur cerita film di mana film ini berjudul The Turning dan film ini dirilis di tahun 2020 yang bergenre horor supranatural yang disutradarai oleh Gloria Sigismondi dan pemerannya adalah Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklyn Prince, Barbara Martin dan beberapa bintang lainnya. Tak perlu menunggu lama, langsung saja kita melihat alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Diawali dengan dua wanita yang lagi berbincang di sebuah rumah. Mereka adalah Kate dan sahabatnya Rose, di mana Kate akan menjalani hari-harinya menjadi pengasuh anak yang bernama Flora yang berusia 7 tahun. Ia pun memberitahu niatnya itu kepada Rose. Dilihat dari sudut pandang Rose, sebenarnya tidak ingin Kate menerima pekerjaan ini. Namun karena Kate mengetahui bahwa Flora masih 7 tahun, sudah kehilangan kedua orang tuanya, naluri keibuan Kate bergejolak ingin memberi kasih sayang untuk Flora. Oleh karena hal itulah, temannya Rose membiarkannya menjalani pekerjaan itu. Sebelum pergi, dia mengunjungi ibunya bernama Darla yang tinggal di rumah sakit jiwa karena menderita delusi. Kate pun berangkat seorang diri menuju kediaman Flora. Sesampainya di gerbang rumah Flora, ia pun tercengang melihat rumah yang sangat besar diikuti dengan pekarangan yang begitu luas. Sesampainya di halaman rumah, ia pun masuk dan bertemu Nyonya Gross, pengasuh yang sudah karatan di rumah itu, dan menunjukkan beberapa ruangan kepada Kate, dan mengungkapkan beberapa pengasuh sebelumnya tidak bertahan lama bekerja di rumah itu. Kate juga diberitahu oleh Nyonya Gross bahwa Flora menyaksikan orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, tepatnya di depan gerbang rumah mereka. Setelah itu Kate mencari keberadaan Flora dengan menyusuri bagian belakang rumah besar itu, dan menemukan Flora yang sedang berada di kandang kuda. Tidak butuh waktu lama, mereka langsung akur lalu Flora mengajak Kate menyusuri taman rumah mereka. Setelah itu kembali ke rumah dan menunjukkan kamar untuk Kate dan sebuah patung neneknya yang terlihat begitu menyeramkan. Kate sebenarnya ingin mengajak Flora untuk jalan-jalan keluar rumah, namun Nyonya Gross melarang Flora untuk keluar rumah. Flora mengungkapkan bahwa dia takut Kate akan meninggalkannya seperti yang dilakukan pengasuh sebelumnya yaitu Jessel. Namun Kate berjanji untuk tidak melakukannya. Dan ia pun menemani Flora di kamarnya dan saat Kate menutup tirai jendela, sekilas ia melihat wajah yang menyeramkan. Setelah itu ia berlalu dari Flora dan berjalan ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ia menghidupkan musik dan dikagetkan dengan keberadaan patung neneknya Flora yang memang begitu menyeramkan. Lalu ia memindahkan patung itu ke sebuah gudang tempat mendiang neneknya Flora yang berisi mesin jahit dan patung lainnya. Suatu Kate mau berlalu dari ruangan itu, tiba-tiba mesin jahitnya bekerja sendiri. Ia pun kaget dan mematikan mesin jahit itu. Barulah ia meninggalkan ruangan itu. Namun patung neneknya Flora terlihat bergerak dengan sendirinya. Malam terasa semakin mencekam, di mana ia mendengar suara orang yang sedang berbincang dari salah satu ruangan di rumah tersebut. Karena penasaran, ia pun mengikuti arah suara dan berjalan pelan. Ia pun terkejut karena jendela digedor-gedor. Ia pun menguncinya. Ketika ia berbalik ke arah pintu dan membukanya, ia pun bertemu dengan Miles, saudara laki-laki dari Flora yang baru kembali dari asrama sekolah. Malam sudah berganti pagi, Kate lalu memeriksa beberapa buku Flora mengenai pelajaran bahasa Prancis yang dipelajarinya. Di ruangan lain, ia pun mendengar Flora dan Miles bernyanyi bersama dan mendatangi mereka. Lalu mereka berbincang di mana Miles menyampaikan permintaan maafnya kepada Kate karena membuatnya terkejut semalam dan memberitahu sebelumnya ada orang yang bernama Queen yang mengajari mereka menunggang kuda, namun ia sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Sebagai bentuk permintaan maaf dari Miles, ia ingin mengajari Kate untuk menunggang kuda. Saat mereka berbincang, kepala sekolah Miles menelpon yang dijawab oleh Kate dan memberitahu bahwa Miles dikeluarkan dari sekolah setelah ditemukan mencekik anak laki-laki lain.
Kate mengungkapkan itu kepada Nyonya Gross, namun ia tidak percaya Miles melakukannya. Miles was expelled. He attacked another student. Suatu Kate menemani Flora untuk belajar, Miles sedikit membuat keributan sehingga Kate membentaknya. Kate lalu menelpon sahabatnya Rose. Mereka berbincang tentang pekerjaannya dalam mengurus 2 orang anak di rumah itu. Obrolan keduanya terputus karena tiba-tiba ia melihat seseorang tenggelam di dalam kolam. Ia pun berlari dan langsung menyebur ke kolam. Rupanya itu hanyalah sebuah patung. Ia menjadi kesal dan jengkel dengan Miles dan Flora karena mereka berhasil mengerjainya. Kemudian ia masuk ke bak mandi dan berendam sembari membuang rasa kesalnya. Namun ia terkejut karena ia merasa ada orang yang memandanginya. Sesaat kemudian ia pun rebahan dan membiarkan lampu kamar menyala dan Miles pun datang menyentuh wajahnya. Karena ketahuan, Miles beralasan ia menangkap laba-laba yang merangkak ke wajah Kate. Lalu mereka berbincang tentang masalah Miles di sekolah. Ia mencekik teman sekolahnya karena semua foto yang dikirim ayahnya dibakar oleh anak tersebut. Dan ia mengungkapkan sangat merindukan ayahnya lalu pergi dari kamar Kate. Keesokan paginya, Kate belajar menunggang kuda yang diajari oleh Miles. Sesaat kemudian, Flora mengajak mereka untuk melihat kolam ikan. Tiba di tepi kolam, mereka lalu melihat seekor burung yang menyantap ikan kesayangan Flora. Ikan itu masih terlihat hidup, namun Miles menginjaknya secara kasar dan sampai hancur. Lalu ia mengungkapkan, tidak boleh ada yang menderita. Melihat sifat kasar Miles, Kate merasa ada yang salah dengan anak itu. Sewaktu tertidur, Kate berbaur dengan alam mimpi di mana saat bercermin kepalanya dihantam oleh Miles dengan keras. Ia pun tiba-tiba terbangun, untung saja hanyalah sebuah mimpi, lalu ia pun kembali tidur. Keesokan paginya, Kate mengajak Flora dan Miles jalan-jalan ke kota, sekalian membeli ikan koi untuk Flora, sementara Nyonya Gross terlihat cemas. Namun, begitu mendekati gerbang, Flora ketakutan, marah-marah enggak jelas dan keluar dan berlari dari mobil. Sementara Miles terlihat bersitegang dengan Kate, ia menyuruh Kate pergi dan meninggalkan mereka. Kate lalu menelpon temannya Rose dengan telepon umum. Ia pun curhat mengenai pekerjaannya yang sedikit makan hati dan kehadirannya kurang diterima oleh Miles. Sebenarnya Rose menaruh simpati kepadanya dan menyuruhnya untuk pergi saja dari rumah itu. Namun karena Kate sudah berjanji kepada Flora bahwa ia tidak akan meninggalkannya, ia pun bertahan di rumah itu. Kate berusaha membujuk Flora yang berada di dekat kolam ikan untuk baikan lagi. Tak butuh waktu yang lama, mereka kembali terlihat akur. Setelah itu ia menemui Miles dan memberinya sesuatu dan memintanya bercerita mengenai orang yang bernama Queen. Namun Miles menolak untuk menceritakan tentang Queen. Kate lalu menemui Nyonya Gross dan menanyakan penyebab perginya Jessel. Kemudian ia pun mengungkapkan bahwa yang membuat Jessel pergi adalah Queen karena terjadi sesuatu antara mereka. Dan Nyonya Gross kurang menerima keberadaan Queen mengingat sifat kasar dan sikapnya yang merasa berkuasa di dalam rumah itu. Dan Queen meninggal beberapa minggu setelah kepergian Jessel. Dia jatuh dari kuda ketika sedang mabuk. Kate kini masuk ke bekas kamarnya Jessel dan menemukan beberapa foto. Namun secara tiba-tiba pintu tertutup. Karena ketakutan ia pun berlari keluar. Dia menemukan buku catatan Jessel yang berisi hal-hal menakutkan tentang bagaimana Queen terobsesi dengan Jessel dan memotretnya saat dia tidur. Kate pun tidur lalu ia berbaur dengan alam mimpi di mana ia melihat Miles pergi dengan kuda dan berusaha mengejarnya. Saat ia melihat ke arah Miles, wajahnya berubah-ubah seperti wajah Queen dan kudanya berhenti karena hampir menabrak Flora. Ia pun datangi hantu Jessel dan mencekiknya. Ia pun tiba-tiba terbangun. Flora kini belajar melukis. Ia melukis fotonya bersama Jessel. Kate pun melihat lukisannya yang terlihat menyeramkan. Me and Miss Jessel. Miles mengajak mereka untuk bermain petak umpet. Karena Kate tidak ingin melihat Flora kecewa, ia pun mengikuti permainan itu.
Petak umpet pun dimulai. Kate mulai mencari keberadaan Miles dan Flora dengan menggunakan senter. Kedua kakak beradik itu bersembunyi di tempat yang gelap. Secara berlahan Kate menyusuri ruangan yang gelap dan penuh aura mistis. Tak berapa lama ia menemukan keberadaan Flora dan berlanjut mencari keberadaan Miles ke arah ruangan yang terletak di bawah rumah dan paling gelap dari ruangan yang lainnya. Ia pun menyusuri lorong demi lorong dan tersentak kaget. Dirinya disenggol dan tiba-tiba senternya direbut. Kemudian senter itu pun dimain-mainkan kepadanya. Kate merasa Miles sudah kelewat batas menakut-nakutinya. Ia pun berteriak agar Miles menghentikan ulahnya itu. Namun yang sebenarnya terjadi adalah di luar dugaan bahwa ada sesuatu yang mengendalikan tempat itu. Ia pun melihat sebuah patung dan sesuatu menabrak tubuhnya. Dan ia berlari namun tubuhnya menabrak patung sehingga terpental dan kembali berlari secepat kilat keluar dari tempat angker itu. Setelah keluar dari ruangan itu, ia mendapati Nyonya Gross dan Flora bermain catur sedangkan Miles duduk dengan santainya di sebuah sofa. Mereka pun menjadi terheran-heran melihat Kate muncul dengan nafas yang ngos-ngosan dan hidung mengeluarkan darah. Kate meluapkan amarahnya kepada Miles atas kejadian yang menimpanya. Namun Nyonya Gross membela Miles dan mengungkapkan bahwa Miles sudah bersamanya selama 15 menit. Pandangan mata Kate beralih ke arah cermin dan sekilas ia melihat bayangan seseorang di cermin. Lalu ia berlari ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ia melihat pantulan wajahnya di cermin dan betapa terkejutnya dia melihat bayangan Jessel di dalam cermin. Lalu berjalan menuju tempat tidur dan tanpa diduga sepucuk tangan merangkak menyusuri tubuhnya. Dia meronta dan menepis tangan yang kecanduan menyusuri tubuhnya. Dan pintu kamarnya dibuka secara perlahan dari luar. Dan rupanya itu adalah Flora. Dia masuk dan menemani Kate untuk tidur. Sleep with you, okay? Esok paginya, Nyonya Gross memberikan sebuah amplop kepada Kate, kiriman dari ibunya yang berisi karya seni. Dan Nyonya Gross mengungkapkan bahwa dia berharap penyakit ibu Kate bukanlah penyakit genetik. Ia pun melihat karya seni kiriman ibunya satu persatu dan dia mulai berimajinasi bahwa ibunya menelponnya dan mengatakan bahwa ibunya akan diusir dan mungkin juga ibunya berhalusinasi. Telepon pun terputus. Mom, I think I'm seeing things. Did you look at the drawer? Kate melihat bekas telapak kaki di kamarnya dan mengarah ke jendela. Lalu ia melihat Jessel berdiri dekat pohon dan berlari mengejarnya. Ia tiba di dekat kolam dan sesuatu menabrak dirinya hingga terjatuh ke air dan melihat mayat Jessel di dalam air. Kate lalu keluar dari kolam dan berlari ke rumah. Ia masuk ke dalam kamar Jessel dan mendapat gambaran tentang pemerkosaan oleh Queen dan pencekikan Jessel. Dan memberitahu Nyonya Gross yang tampaknya sudah tahu tentang itu. Gross meyakinkannya bahwa dia memastikan Queen sudah mati. Ia merasa menyesal sudah menerima Kate bekerja di rumah itu karena ia menganggap Kate terlalu berlebihan dan sedikit gila. Namun tiba-tiba hantu Queen mendorong Nyonya Gross melewati pegangan tangga hingga ia terjatuh dan tewas. Kate mengajak Flora dan Miles untuk pergi, namun Miles tidak mau pergi. Tapi Kate membujuknya kalau ia tidak pergi, Flora akan dilukai hantu itu. Akhirnya mereka pergi dari rumah dan berhasil melarikan diri dengan mobilnya. Imajinasi Kate berakhir dan kembali ke scene sewaktu ia mendengar Nyonya Gross mengungkapkan bahwa ia berharap penyakit ibunya bukanlah penyakit genetik. Setelah melihat kiriman ibunya, Kate berjalan mendekati Flora dan Miles, lalu mengungkapkan bahwa ia melihat hantu Queen di cermin. Ia bersikeras bahwa Flora juga melihatnya, namun Kate secara tidak sengaja merusak boneka Flora hingga membuat Flora marah kepadanya. Miles menyebut boneka itu sudah rusak sama seperti Kate. Mereka kemudian keluar dari kamar. Dalam imajinasi Kate,
dia masuk ke tempat ibunya dan mendekati sosok ibunya. Saat sosok itu berbalik, ia pun teriak histeris. Wajah sosok itu tidak terungkap apakah Kate telah melihat ibunya atau sebenarnya melihat cerminan dirinya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film The Turning yang dirilis di tahun 2020. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai